Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, nomor NPM 21012010420. Di sini saya akan menerangkan bagaimana mekanisme matematika di dalam perekonomian. Nah, yang pertama himpunan. Eh, ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua adalah penyajian himpunan. Yang ketiga, operasi himpunan. Dan yang terakhir, himpunan dalam penerapan ekonomi. Yang pertama, pengertian himpunan adalah suatu himpunan atau set yang diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan. Contohnya seperti bisa kita ambil dari uh, lingkungan kita, yaitu himpunan mahasiswa manajemen seperti itu. Jadi ada beberapa objek atau unsur yang dijadikan satu, jadi kelompok. Nah, yang kedua itu penyajian himpunan. Nah, himpunan, nah penyajian himpunan adalah himpunan yang pertama, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang kedua, himpunan bilangan pecah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, himpunan dari bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya, operasi himpunan. Nah, ada beberapa himpunan, yaitu himpunan irisan, himpunan gabungan, himpunan pengurangan, himpunan komplement. Nah, yang pertama himpunan irisan. Nah, himpunan ini di mana X-nya elemen A ini dan X elemen B-nya ini. Maksudnya himpunan ini adalah X ini himpunan ini adalah anggotanya A ini. Lalu yang selanjutnya B. Nah, X ini himpunannya B, jadi gabungannya B gitu. Lalu yang kedua himpunan gabungan. Lalu kalau yang gabungan ini A gabungannya B. A itu gabungannya B. Jadi jika kita memilih yang B, A-nya tetap ikut. Lalu yang ketiga ini himpunan penjumlahan. Himpunan penjumlahan ini A plus B. Jadi kalau ada soal A plus B ini, jadi himpunan A-nya dan B-nya dijumlah. Lalu himpunan pengurangan ini himpunan A dikurangi himpunan B, selalu begitu. Terus yang komplement ini beda sedikit dengan yang lainnya. Komplement ini di mana himpunan X-nya sedemikian rupa, di mana X-nya bukan anggotanya X. Di mana X-nya bukan anggotanya A. Lalu X yang ini bukan anggotanya A juga. Lalu elemen ini X-nya anggotanya A, elemen semesta. Lalu selanjutnya operasi himpunan gabungan. Ini yang himpunan irisan, gabungan,
ini himpunan komplement, ini himpunan pengurangan, dan ini himpunan penjumlahan. Nah, himpunan penerapan ekonomi yang pertama, di perusahaan Samsung terdapat 69 pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan. Dan ternyata ada 32 pelamar yang lulus tes wawancara, lalu ada 48 pelamar yang lulus tes tertulis, dan akhirnya ada juga 6 pelamar yang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Pertanyaannya, maka hitunglah berapa banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan. Nah, ini jawaban dari kasus pertama. Misalkan pelamar tadi yang diterima sebagai karyawan kita asumsikan sebagai huruf X. Nah, yang pertama, banyak pelamar yang hanya lulus tes wawancara ada 32, min X orang pelamar. Terus yang kedua, banyak pelamar yang hanya lulus tes tulis yang ada 48, min orang pelamar. Yang ketiga, banyak pelamar yang tidak mengikuti kedua tes yang ada 6 orang pelamar. Maka himpunan tersebut dapat digambarkan dengan bentuk diagram Venn seperti gambar berikut. Nah, ini 32 masuk ke yang wawancara. Lalu yang X ini yang akan diterima dan masih jadi pertanyaan. Terus yang 48 ini yang selanjutnya, ini jawabannya banyak pelamar diterima sebagai karyawan. 32 min X tambah 48 min X. Jawaban sama dengan 69. 69 itu keseluruhan pelamar yang mau bekerja di. Lalu 32 80 min X sama dengan 69, lalu 80 berpindah ke sebelah kanan, gabung ke sama yang 69. Jadi X sama dengan 80 min 69, X sama dengan 80 dikurangi 69, jawabannya 11. Jadi banyak pelamar yang akan diterima sebagai karyawan di perusahaan Samsung adalah 11 orang pelamar. Lalu himpunan dalam penerapan ekonomi yang kedua adalah dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa. Lalu 35 orang menanamkan dalam obligasi. Pertanyaannya, berapa banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? Penyelesaiannya, A adalah saham biasa, itu 50 orang, B adalah saham obligasi, yaitu 35 orang. Diketahui NA 50 orang, NB 35 orang, dan himpunan A dan himpunan B jadi satu adalah 25 orang. Ditanyanya himpunan komplement A dan B. Jawabannya 25 plus 25 ditambah 10. Jawabannya 60. Lalu yang selanjutnya, himpunan dalam penerapan ekonomi yang ketiga. Yang ketiga kan? Ya. Di hari Sabtu terdapat 3 acara yang diselenggarakan oleh kampus, yaitu acara seminar internasional, bazar, dan job fair. Dari 42 siswa, psikolog dari kelas A, ada 23 mahasiswa menghadiri seminar internasional, dan lalu 28 mahasiswa menghadiri bazar, dan 11 mahasiswa menghadiri bazar dan seminar internasional. Lalu 11 mahasiswa menghadiri job fair.
Pertanyaannya, berapa mahasiswa psikolog kelas A yang menghadiri job fair dan bazar? Diketahui jumlah seluruh mahasiswa psikolog kelas kelas A yaitu 42 orang. Yang mengikuti seminar 23 dikurangi 11. Karena kenapa 11? Kenapa dikurangi 11? Karena 11-nya ini 11 mahasiswa ini mengikuti bazar dan seminar. Makanya dikurangi 11. Jadi yang ikut seminar ada 12 orang, lalu yang bazar juga 28 dikurangi 11 dikurangi X karena yang jadi pertanyaan juga bazar, lalu sama dengan 17 min X orang. Lalu yang selanjutnya mahasiswa yang mengikuti seminar dan bazar ada 11 orang. Lalu yang terakhir mahasiswa yang mengikuti job fair sama dengan 11 min X orang. Karena job fair menjadi pertanyaan. Menggunakan huruf X. Ditanyanya job fair mahasiswa yang mengikuti job fair dan ini jawabannya 12 tambah 11 tambah 7 min X tambah 11 yaitu 12 tambah 11 tambah 17 tambah 11 jadi 1 karena sama angkanya hasilnya 51 yang X ini jadi min X. Lalu 51-nya dipindah ruas ke barisan 42. Jadi hasilnya X sama dengan 9. Jadi mahasiswa psikolog kelas A yang mengikuti job fair dan bazar berjumlah 9. Lalu selanjutnya ada penerapan deret dalam ekonomi. Nah, pengertian deret yaitu deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jenis deret ada 2 jenis deret, yaitu yang pertama deret hitung dan deret ukur. Nah, yang deret hitung ini deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Yang selanjutnya deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi bedanya deret hitung dan deret ukur ini di penjumlahan dan perkaliannya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang deret hitungnya dulu. Ke N-nya SN ini suku indeks. Lalu yang A-nya ini suku pertama atau S1. Lalu yang B ini pembeda. Jadi rumusnya menentukan suku ke N itu SN sama dengan A plus dalam kurung suku indeks tambah 1 tutup kurung kali pembeda atau B. Lalu yang kedua menentukan jumlah suku ke N. Ini sama, ini jumlahnya menentukan, jadi jumlah indeks suku sama dengan N per 2, ini per 2 ya, buka kurung A plus ini SN yang tadi, hasil SN yang tadi ditaruh di sini. Jadi buka kurung A plus SN tutup kurung. Lalu yang kedua kita akan membahas deret ukur. Untuk menentukan suku ke N, menentukan deret ukur yaitu SN sama dengan AP N min 1. Lalu yang kedua menentukan jumlah ukur ke N. Jumlah ukur ke N ini jumlah indeks suku belum sama dengan, jadi rumusnya itu buka kurung P N min 1 tutup kurung per
P min 1, seperti itu. Selanjutnya, deret dalam penerapan ekonomi yang pertama. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksi. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan yang berapa buah telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Nah, ini jawabannya. Eh, suku pertamanya ini yang 3.000 buah. Yang 3.000 buah. Ya, yang 3.000 buah ini. Yang 3.000 buah ini. Terus yang pembedanya itu yang 500 buah setiap bulan. Lalu suku indeksnya itu yang 5. Kita yang pertanyaan pertama kita menggunakan yang hitung deret hitung. Suku indeks S5 sama dengan 3.000 tambah buka kurung 5 min 1 tutup kurung kali 500 yang hasilnya 500. Lalu yang kedua jumlah indeks. Jumlah suku indeks sama dengan 5/2 kali buka kurung 3.000 tambah 5.000 tutup kurung sama dengan 20.000. Yang kita kerjakan pasti yang di dalam kurung. Habis itu perkalian atau enggak yang ini perkalian dulu sih. Ini baru perkalian. Lalu yang selanjutnya deret dalam penerapan ekonomi yang kedua. PT Indifood yang memproduksi saus tomat mampu memproduksi 250 botol pada bulan pertama. Ada tambahan permintaan yang mengharuskan PT Indifood ini meningkatkan jumlah produksinya sehingga dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas dapat ditambah sebanyak 75 botol setiap bulannya. Jika pengembangan produksinya konstan, berapa botol yang dapat dihasilkan bulan kelima? Lalu berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima? Nah, ini jumlah tomat pada bulan kelima. Ini rumusnya, langsung kita masukkan 250 ditambah ini 5 min 1 ini 4, 250 tambah 4 kali 75. Jawabannya 250 kali ditambah 300. Jawabannya 550 botol saus tomat. Jadi pada bulan kelima PT Indifood tersebut menghasilkan 550 botol saus tomat. Lalu yang pertanyaan kedua itu berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan kelima tersebut. Kita ini menggunakan yang deret ukur. S suku indeks 5 sama dengan 5/2 kali 250 tambah 550. Nah, ini 5/2 kali 800 hasilnya 2.000 botol saus tomat. Jadi pada bulan kelima PT Indifood mampu menghasilkan 2.000 botol saus tomat. Lalu deret dalam penerapan ekonomi yang ketiga yaitu seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahunnya. Pertanyaannya berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan, dan jika perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahunnya melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan. Nah, F ini sama kayak yang tadi, S ini sama aja. P-nya itu 5 juta.
juta, N-nya itu 3, terus I-nya itu 0,0. Lalu kita masukkan semua. Ini menggunakan deret ukur 5 juta kali kali I kali 1 tambah 0,02. Lalu hasilnya oh ini pangkat 3 ya. 5 juta kali 1,06 apa 1,0612. Hasilnya 5.306.40 rupiah. Ini hasilnya. Ini hasil di Bapak Jumlah harus dikembalikan. Terima kasih. Tidak hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.